Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 6 Mei 2024 dalam pekan ke-6 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka, kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan
memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah saksi kebenaran. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dalam dunia peradilan kita mendengar istilah saksi. Saksi yang dimaksud adalah orang yang mengerti tentang kejadian atau peristiwa yang sedang dipersidangkan, atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar atau ia lihat sendiri. Merekalah yang akan dijadikan salah satu sumber atau modal bagi hakim untuk memutuskan peradilan tersebut. Kita juga mendengar istilah saksi ahli. Yang dimaksud dengan saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tanpa saksi, suatu peristiwa kurang dapat dipercaya dalam pembuktian kebenarannya di peradilan. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan dikirim yang akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Roh Kudus akan datang kepada para murid setelah Yesus wafat. Ia akan mengajar mereka segala sesuatu sehingga mereka sungguh-sungguh mengerti tentang Yesus dan kebenaran hidup. Roh Kudus itu pula yang akan membuat mereka semakin memiliki keberanian untuk bersaksi. Berkat Roh Kudus, Paulus dan Silas memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Meski mereka ditolak, diusir oleh orang-orang Yahudi, tetapi berkat perjuangannya, Roh Kudus membuka hati Lydia. Ia dibaptis bersama seisi rumahnya. Umat Allah bertambah, gereja berkembang, terutama di Filipi. Berkat sakramen baptis kita telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah dan menerima 3 tugas Kristus, yakni menjadi gembala, imam, dan nabi. Kita diutus untuk memimpin diri kita sendiri dan orang lain menuju pada keselamatan, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita diberi tugas menjadi imam untuk menyucikan diri sendiri dan dunia lewat karya dan hidup kita, dan kita diberi tugas sebagai nabi untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kabar sukacita. Dengan menerima sakramen Ekaristi setiap minggu atau bahkan setiap hari, kita diutus untuk membawa damai Kristus. Kita diutus menjadi pewarta sabda Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan melalui sakramen Krisma, kita tidak hanya menyempurnakan sakramen inisiasi kita, tetapi kita juga memperoleh tanggung jawab untuk menyebarkan dan membela iman sebagai saksi Kristus. Bagaimana kita bersaksi tentang Kristus yang bangkit? Untuk dapat menjadi saksi, pertama-tama kita mesti dekat dan akrab dengan Yesus. Kedekatan adalah kunci utamanya. Bagaimana kita mau bersaksi, tetapi kita tidak mengenalnya? Apa yang mau kita wartakan kalau kita tidak mengenal dengan baik siapa sesungguhnya Yesus? Dengan mengenal Yesus dengan lebih baik, kita mampu menjadi saksi-saksi yang baik. Sebagai saksi, kita diajak untuk setia kepada Tuhan. Setia adalah salah satu ciri kemuritan kita. Setia berarti bersiap sedia dan berani menjalankan kehendak dan perintah Tuhan. Wujud dari kesetiaan dan tanggung jawab kita sebagai murid, sebagai saksi Kristus adalah berani memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Seorang saksi di pengadilan dituntut untuk jujur, mengatakan apa adanya, bukan ada apanya. Itu sebabnya dalam tugas perutusan para murid, Yesus juga mengingatkan mereka, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Marilah kita belajar pada Yesus untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati, karena kita semua telah diselamatkan oleh Kristus sendiri. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk Kau perkenankan memulai hari dan pekan yang baru. Kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Allah yang berbelas kasih, kami mohon, penuhilah hati kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati dan pengendalian diri. Ajarilah kami untuk mengasihi mereka yang membenci kami, untuk berdoa bagi mereka yang memperlakukan kami dengan sewenang-wenang, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih, memiliki kepedulian terhadap saudara-saudari kami yang menderita, solider kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, dan siap untuk berbagi. Temanilah kami dalam situasi sulit kami, dan berilah kami kelimpahan rahmat untuk selalu belajar menjadi rendah hati dan lemah lembut, mampu menjaga indera kami, dan mengarahkan hidup kami hanya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.